Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rahmadani dengan NIM 26 2000. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 5. Saya akan membacakan materi tentang karakteristik peserta didik di SD. Yang pertama yaitu senang bermain. Karakteristik ini menuntut guru SD untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan, lebih-lebih untuk kelas rendah. Guru hendaknya mengembangkan model pengajaran yang serius tapi santai, seperti penyusunan jadwal mata pelajaran yang diselang-seling antara matematika dengan pendidikan jasmani dan seni. Selanjutnya, yang kedua, anak senang bergerak. Anak SD dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah atau bergerak. Yang ketiga, anak senang bekerja dalam kelompok. Dari pergaulannya dengan kelompok sebaya, anak belajar aspek-aspek yang penting dalam proses sosialisasi, seperti belajar memenuhi aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung pada orang lain, dan belajar untuk menerima tanggung jawabnya, serta belajar bersaing dengan orang lain secara sehat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Milia Saputri dengan NIM 262026. Saya akan melanjutkan pembahasan materi pada bagian B dan bagian C. Yang bagian B yaitu masalah peserta didik di SD. Ada beberapa masalah yang dialami oleh peserta didik di SD. Yang pertama yaitu permasalahan fisik anak usia sekolah dasar. Terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian terkait dengan kesehatan dan kebugaran anak sekolah dasar. Yang pertama yaitu obesitas atau kegemukan, yang kedua kondisi medis, yang ketiga penglihatan, yang keempat kesehatan gigi, yang kelima gangguan pendengaran, yang keenam adalah kidal, yang ketujuh kekurangan berat badan atau kurang gizi dari peserta didik SD tersebut. Masalah yang kedua yaitu permasalahan psikis anak usia sekolah dasar, di mana permasalahan yang pertamanya yaitu masalah belajar pada anak. Ada beberapa jenis masalah belajar yang dihadapi anak, diantaranya yang pertama adanya keterlambatan akademik, di mana keadaan murid yang diperkirakan memiliki intelijensi yang cukup tinggi tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Yang kedua, sangat lambat dalam belajar. Yang ketiga, keadaan murid yang memiliki bakat akademik kurang memadai. Yang keempat, penguasaan materi yang lebih rendah dari yang dipersyaratkan. Yang kelima, off-task behavior. Off-task behavior merupakan bentuk perilaku yang muncul selama mengikuti proses pembelajaran tetapi tidak mendukung kegiatan belajar. Yang keenam yaitu tidak adanya motivasi. Yang ketujuh, defensif pesimis dilakukan guna melindungi citra diri dan harga diri, tetapi defensif pesimis dilakukan dengan mengembangkan standar yang rendah dalam tujuan yang hendak dicapai. Dan yang kedelapan adalah gangguan keterampilan motorik, dan yang terakhir adalah problem kesulitan menulis. Masalah yang selanjutnya itu masalah emosional. Macam-macam masalah emosional ini, yang pertama adalah kebrutalan anak, yang kedua attention deficit hyperactivity disorder, yang disebabkan oleh yang pertama karena faktor keturunan, yang kedua faktor kerusakan janin prakelahiran, yang ketiga faktor makanan. Masalah selanjutnya itu masalah stres pada anak. Stres adalah respon individu terhadap keadaan atau peristiwa yang disebut stresor yang mengancam dan mengurangi kemampuan dalam menghadapi stres. Permasalahan berikutnya adalah permasalahan sosial anak. Di antaranya yang pertama pembangkang, yang kedua agresif, yang ketiga bertengkar, yang keempat adalah persaingan.
Materi yang C yaitu keterkaitan tugas perkembangan peserta didik dengan standar kompetensi kemandirian peserta didik di SD. Tugas perkembangan peserta didik atau konseli yang telah teridentifikasi sebelumnya perlu dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk standar kompetensi. Dalam layanan bimbingan dan konseling, standar kompetensi tersebut dikenal dengan istilah Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik atau SKKPD. Keterkaitan tugas perkembangan dan aspek perkembangan yang terdapat dalam SKKPD yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tugas perkembangan memiliki kebiasaan sikap dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berkaitan dengan aspek perkembangan SKKPD landasan hidup religius. Yang kedua, mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai sebagai pedoman perilaku yang berkaitan dengan landasan perilaku etis. Yang ketiga, membangun hidup yang sehat mengenai diri sendiri dan lingkungan berkaitan dengan aspek kematangan emosi. Yang keempat adalah mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung yang berkaitan dengan aspek perkembangan kematangan intelektual. Yang kelima yaitu memilih sikap hidup terhadap kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Aspek yang berkaitan yaitu kesadaran tanggung jawab sosial. Yang keenam, belajar menjalani peran sosial sesuai dengan jenis kelamin, berkaitan dengan aspek perkembangan kesadaran gender. Yang ketujuh, mempelajari keterampilan fisik sederhana, berkaitan dengan aspek perkembangan pengembangan pribadi. Yang kedelapan, belajar menjadi pribadi yang mandiri, berkaitan dengan perilaku kewirausahaan atau kemandirian perilaku ekonomis. Yang kesembilan yaitu mengembangkan konsep-konsep hidup yang perlu dalam kehidupan, berkaitan dengan wawasan dan kesiapan karir. Dan yang terakhir adalah belajar bergaul dan bekerja di dalam kelompok. Aspek perkembangan SKKPD yang berkaitan dengan kematangan hubungan. Baiklah, itulah penjelasan materi dari